pertahankan parunya, jangan sampai dia kuncup kalah. Karena apabila dia kuncup, dia akan susah lagi untuk dinaikkan. Biasanya dipakai sama bayi-bayi yang baru lahir. Dia bisa dicas, terus dia bisa ketika full dia bisa menyala sampai dengan 3-4 jam. Jadi ketika merujuk dia sudah bisa pakai sampai ke rumah sakit terdekat. Casnya itu dong mas? Ya, casnya dia itu di sini. Ini chargernya dia ini besar. Terus di sini ada indikator di casnya ini. Jadi dia warna hijau ketika baterai itu full. Tapi kalau di cas dia berwarna merah. Sama cas laptop. Terus di sini ada tombol on off. Di atas ada tombol on off. Terus di sini ini indikator baterai, voltase baterai. Jadi voltnya ini sudah kelihatan. Ini kan 10,8. Kalau dia full itu 12,12 lebih. Kalau dia lowbat dia 9,5. Tapi sebaiknya ketika dia sudah di 10, sebaiknya di charger. Iya, cas mic pokoknya di 10. Pokoknya intinya dalam seminggu pakai tidak dipakai dia sukses. Karena memang namanya resusitasi kalau tidak diulang-ulang itu ilmunya lupa. Di rumah sakit yang besar juga kayak RSCM, dia ada waktu tiap hari itu dia ada waktu kayak simulasi. Jadi walaupun tidak ada bayi, simulasi itu tidak ada bayi, maksudnya tidak ada bayi tiba-tiba seakan-akan dia nerima bayi yang baru lahir apnu langsung VTP resusitasi penanganannya gitu. Karena ini itu yang biar dia tidak lupa ilmunya. Di sini ada colokan oksigen. Jadi ketika kita memerlukan oksigen, dia bisa dicolok oksigen. Terus di sini ada namanya flow meter RO2. Ini flow meter. Kalau ini namanya pip control, PIP, untuk menaikkan dan menurunkan PIP-nya nanti ketika kita mau atur. Kalau di sini yang satunya ini ada tombol lagi yang satu saja. Ini sebagai pengunci batas maksimum yang akan kita gunakan. Terus di sini ada outlet buat breathingnya, namanya breathing. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama yang kita atur itu yang kita harus tahu dulu kan saturasi yang akan diberikan sama pasien. Karena bayi-bayi yang baru lahir itu bayi-bayi kecil kan tidak disarankan untuk memakai oksigen 100% murni. Ini namanya saturasi. Habis mengatur saturasi, kita atur diodnya sini, baru kita ngatur PIP. Habis PIP baru PEP. Hanya 3 itu aja untuk pengaturannya dia. Oke, kita pencet tombol on off. Kita atur saturasi yang akan diberikan sama pasien. Di sini ada warna biru ya. Yang warna biru ini kita berpatokannya sama yang warna biru. Di sini ada 21, 31, 41, 51 sampai dengan 61. Itu ininya kadar oksigen. Di sini 21%, 31%, 41% sampai dengan kemudian sampai dengan 61. Terus di sini di atas ini kan ada angka 8. Ini flow meter air. Nah,
Kalau yang di samping ini oksigen atau O2, ini angkanya 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 flow-nya dia. Jadi misalnya kita mau kasih dia 21%, berarti R-nya berapa Ibu? 8 ya. 8. Kalau 8 berarti kita naikkan ini ada bolanya ya. Kita naikkan sampai di angka 8. Nah, terus O2-nya berapa Bu? O2 ini kan 21%. Tadi 21% itu ada di angka 8 dan 0. Berarti 0. Berarti kita tidak pakai oksigen. Hanya air yang dihasilkan dia itu sudah mencapai 21%. Udara tekan ya, air ini 21%. Oke. Habis itu kan namanya saturasi ya, atau biasa disebut FiO2 nya, FiO2. Terus habis itu kita mengatur PiP. Saturasi itu akan kita naikkan apabila bayinya itu sianosis, dia butuh kadar oksigen yang lebih tinggi. Di sini ada dinaikkan lagi ke 31 kalau kita mau naikkan, kalau dia butuh kadar oksigen yang lebih tinggi. Biasanya di 31 dia naik itu di bayi-bayi lahir kurang dari 31 minggu. Ya. Jadi kalau kita butuh 31 ya kita tinggal atur di sini 31% kan kita atur R-nya itu 7. Di samping kanan ya Bu. Kita lihat di sisi kanan 7, terus satu. Berarti kita harus colok oksigen. Nah, sambungan ke oksigen yang di belakang ini, yang di belakang kita sambungkan ke oksigen, terus kita naikkan ke angka 1. Cuma ini kata kita maunya cuma 21%, berarti kita 80. Berapapun yang kita kasih dia kadar oksigennya, dia tetap jumlahnya di 8. Misalnya 41, dia 6 dengan 2. 6 tambah 2 8. 31 7, R-nya 7, O2 nya 1, itu tetap 8 liter per menit. Kita di 21%. Itu FiO2 nya. Sekarang kita atur PiP. Cara mengatur PiP itu ya. Ini di sini ada lubang. Di sini ada lubangnya juga. Kita tutup dia dulu. Habis itu kita atur ini dulu sampai ke arah, saya longgarin dulu ya dari awal. Oke, ini sudah longgar. Saya tutup 2. Habis itu kita putar PiP kontrolnya sampai di arah maksimum. Putar ya terus, tapi sambil ditutup ya Bu. Ini ditutup. Terus PiP itu biasanya pada bayi itu ini kan disarankan tuh 30. PiP-nya 30, PEP-nya 5. Jadi 30 per 5 untuk melakukan PTP. Jadi kita atur sampai di arah 30. Maksimalnya kita atur sampai di arah 30. Itu PiP. Habis itu kita atur PEP. Tadi PEP-nya yang kita mau berapa? 5. PEP itu bisa dipakai sampai di angka 8, 3, 5 dan 7, tapi karena sekarang ini ilmunya semakin ini 3-nya nggak dipakai, jadi dia langsung di angka 5. Cara mengatur PEP itu tombol yang di atasnya kita lepas ini. Tapi yang di sini tetap kita tutup, diputarnya terus kita putar yang di atasnya lagi. Nah itu dia naik, jarumnya naik sampai tadi berapa kita mau? 5. Pam pas pas pam pas pas pam pas pas pam pas pas, baru pasang.
sungkup. Habis itu kalau bayi baru lahir itu kan dia bayi diterima terus langsung bersihkan, hangatkan, rangsang taktil. Kalau tidak bernapas itu dilakukan PTP, pampas pas, pampas pas, pampas pas, pampas selama 30 detik. Pada waktu kita melakukan PTP ini kan pada waktu kita sambungan ke hidung bayi, yang dilihat itu kan terus ekstensikan, ekstensi, terus ini sungkupnya sampai menutupi hidung dan mulut. Pampas pas, pampas. Tapi kita lihat dada bayi. Apabila dada bayi itu tidak mengembang, kita reposisikan lagi kembali. Cek apakah ada lendir atau ekstensinya kurang ini, atau sungkupnya tidak ini. Kalau dia tidak mengembang, tapi ini tetap pampas. Dia tetap gini, tapi kita cek dadanya sampai dia mengembang. Untuk memegang dia itu kan cek di samping. Jadi fungsi kenapa dia ini berbentuk C ya, biar kita bisa tarik, ekstensikan ininya bayi ya. Apabila sudah menangis, otomatis kalau menangis kan dia bernapas, berarti sudah ini. Tapi ketika bayinya itu ekspeksi itu kan dirujuknya ya, kita tinggal tempelkan itu, berarti dia butuh sipet. Ketika butuh sipet, jadi ketika dia ini ditempelkan di hidung sama mulut, itu dia sudah menjadi sipet. Ketika merujuk, kalau tidak ada single nasal prong, itu nanti di amrah ya Bu, minta di dinas kesehatan, namanya ETT atau single nasal prong. ETT atau single nasal prong, ketika dirujuk itu pakai itu, dimasukkan di hidung bayi, habis itu disambung ke sini. Itu sudah memakai sipep. Jadi kita tinggal langsung bawa rujuk bayinya memakai metode Kamuru. Tapi ketika dia dipakai untuk sipep, ini dinaikkan sampai angka 7. Kalau sipep itu rata-rata 7. Cuma PEP-nya namanya PEP. Ada 3. Ada FiO2 atau biasa dibilang saturasi, terus habis itu kita mengatur PIP, habis itu kita mengatur PEP. PIP itu tekanan puncak, kalau PEP itu tekanan akhir yang keluar, ekspirasi, inspirasi dan ekspirasi. Pampas pas, pampas pas, pampas pas. Kalau untuk pelatihan untuk ke bayinya, untuk pemasakan nasal sama ininya itu nanti sama ibu. Kalau saya hanya penggunaan sama alatnya. Nanti ibu kalau juga ibu mau referensi videonya Dr. Emma, nanti saya kasih linknya di YouTube. Di mana Bu? Saya nggak tahu. Saya juga cari-cari nggak dapat sama orang dinas. Cari videonya. Tapi saya ada ininya, video. Tapi dia dokter RSN, tapi sama satu tim sama Dokter Emma. Nanti kita kirim misalnya. Iya. Pampas pas selama 30 detik. Ibu itu sudah diajarkan nanti selama 30 detik. Pokoknya dalam 1 menit itu bayi itu sudah bernapas. Pampas pas, pampas pas, pampas pas, pampas sampai kita cek dadanya mengembang atau tidak. Kalau tidak mengembang, reposisikan terus ini lagi. Tapi itu pertama kali di sini langsung kita begitu tidak mengembang, kita reposisikan. Tapi ini tetap di hidung sama mulutnya. Pampas ini saya tetap ini dia, pampas pas, pampas pas. Karena
hubungannya antara pulsa oximetri dengan influenza. Oke, hubungan dia antara mixtape ini dengan pulsa oximetri dengan pulsa oksi ini menghitung kadar saturasi, menghitung kadar oksigen yang ada dalam tubuh tubuh pasien, tubuh ya bayi maupun bayi. Dia bisa dipakai di bayi sama dewasa. Kalau dewasa kita memakai ini. Nah, kalau untuk bayi kita pakai yang ini. Beda. Ya lebih kecil. Kalau ini kan tidak cukup di bayi. Kalau ini dia bisa di bayi. Ini dibuka, terus dipasang di tangan kanan, bukan di tangan kiri ya Bu. Terus posisi ini kan ada posisi lampu, itu yang di sebelah sini. Tapi posisi ini jaba itu sudah kering, sudah tidak basah lagi, sudah dibersihkan. Ini langsung dipasang untuk mengecek kadar saturasi. Ini ibaratnya ini lengan bayi ya, di lengan ya. Oke, kita pasang. Ini kan kalau tidak terpasang gini Bu, tulisannya drop off. Ini kan tidak ada warna merah ya. Kalau ada tulisannya, ada tulisan drop off, itu berarti tidak ada yang dia ukur. Tapi ketika kita masukkan ini, itu langsung ada. Jadi jangan panik ketika nanti kita pasang di bayi terus belum ada angkanya, ya jangan dulu, kan baru dipasang. Asalkan intinya ininya dia sudah ada, grafiknya itu sudah ada. Nah, di sini warna merah itu SpO2 bayi, kadar oksigennya. Kalau yang ini head rate-nya ya. Dia di sebelah kanan. Ini posisinya persis ini. Kemarin ini itu di Puskesmas Manik, pas selesai kita ajarkan ini semua, itu ada langsung ada bayi yang dipakai. Tapi awalnya itu dia kaget, ini kok tidak ada ininya. Lalu katanya kok tidak ada. Saya lihat dia lebih dekat lagi tangannya, baru dia pindahkan sini, terus dia pasang ininya, baru dia muncul ini, baru dia langsung ada ulang. Alhamdulillah ternyata ada denyut nadinya juga ada. Berarti hidup di bayinya. Ya, fungsinya hanya ini. Kalau ini tombol-tombol pengaturan. Ini tanda lonceng, terus ada tanda silangnya itu untuk ketika alarm, matikan alarm. Terus ini tanda pengaturan. Nah, di sini kita bisa atur batas maksimum angka yang dia bisa ukur. Misalnya SpO2-nya itu high, tinggi. Tapi ini saya aturnya paling maksimal aja untuk SpO2. Terus paling rendahnya dia bisa ukur sampai di 50. Di bawah 50 itu dia tidak akan ukur. Jadi ini fungsinya sebagai monitor. Cek. Tapi normalnya kadar oksigen dalam tubuh itu di bawah 80 itu tidak normal. Terus habis itu untuk head rate-nya dia bisa hitungnya nanti saya atur sampai di atas 160 ya. Biasanya kan bayi ada yang sampai 160. Terus flow-nya di 50 aja. Oke. Udah, ini tidak perlu ini lagi, tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Hanya pencet off, nyala. Terus pasang ininya, probe-nya, ini namanya probe.
sekalian aja Berjas. sekalian aja kita langsung pakai terus, maksudnya kita acak-acak aja tuh pakai, Iya. dicoba cara penggunaannya biar tidak lupa. Dia kalau dicolok kalau sambil menyala sambil dicas dia tidak akan menyala kalau yang ini. Karena memang dianjurkan tidak dianjurkan memakai alat-alat elektronik pada waktu dicas, langsung mati. Otomatis. Senang kali. Oke, di sini ada 2 colokannya, jadi sangkut terkaitnya alat ini memang sangat terkait. Jadi ketika kita lihat kondisi SpO2 bayi itu rendah, baru kita naikkan juga kadar oksigennya. Pelan-pelan dinaikkan 31%, sekitar 30 atau 1 menit kah atau saya tidak tahu itu ya, hitungannya berapa detik itu nanti. Sekian berapa waktu, ketika belum ada perubahan pada saturasi oksigennya, baru kita naikkan lagi pelan-pelan ke 41. Kalau masih ini juga biasanya masih kurang dia belum ada perubahan. Kalau misalnya sudah ada perubahan, itu jangan di ini dulu, jangan langsung dikasih naik, berarti didiamkan dulu aja. Jadi ketika di sini kadar oksigennya rendah, ya kita naikkan. Tapi biasanya bayi baru lahir, apno itu memang biasanya cuma kadar oksigen itu 60. Itu jangan kita langsung kasih ke 60. Katanya sarannya itu udah 21% dulu aja. Tunggu sampai beberapa saat. Kalau memang tidak ada perubahan, dia masih di 60, baru dinaikkan. Saturasi menit pertama bukan indikasi untuk menaikkan kadar pembuahan. Ya. Saturasi menit pertama bukan indikasi. Kita lihat 1 menit pertama itu normalnya berapa toh? Nanti Iya. kita sosialisasi kembali. Iya. Itu yang lebih tahu ke pasien itu kan dari saya aja. Ke alatnya aja. Nanti sosialisasi lagi. Saturasinya yang menghitung dengan menggunakan PIP tekanan dengan cuma sipetnya itu yang agak susah kemarin kayaknya. Ya. Kalau cuma mengoperasikan menghidup dan mematikan kan punya siapa bapak toh. Tapi kalau mengoperasikan langsung ke pasien itu kayaknya butuh pelatihan yang kita saja kemarin sampai jam 10 malam Sampai malam gitu. untuk malam, tambah lagi ujian skillnya kemarin dong. Iya deh. Kita langsung bisa pakai oksi tadi itu Mau kemarin dibilang padahal ilmu yang ibu pelajari kemarin itu ilmu mahal. ya, kemarin ada